Botros adalah seorang robot pelukis yang ditulis dalam bahasa Java. Ia menerima input string yang kemudian ia baca dan akan melukis gambar dari string tersebut. Saat ini dia sedang bersiap untuk menciptakan mahakaryanya untuk Festival Kota Aesthetics yang akan diadakan beberapa hari lagi. Semuanya telah berjalan lancar. Ia telah melukis pegunungan, lahan hijau yang luas, dan juga sungai yang mengalir. Namun, dia ingin melukis suatu hutan, dan string yang berada di dalam programnya sudah habis berjalan dalam beberapa pohon saja. Oleh karena itu, ia memintamu, sang programmer handal Kota Aesthetics, untuk menginputkan beberapa ribu pohon pada programnya untuk ia lukis. Kamu tentunya menerima request dari Botros. Tetapi setelah kamu menerimanya, Botros baru memberitahumu bahwa program ini harus selesai dalam kurang dari 15 menit saja. Sebelum kamu berpikir untuk menolak, Botros langsung berterima kasih dan menutup teleponnya. Terikat dalam deadline yang sangat pendek, kamu pun berpikir bagaimana caranya dapat membuat ribuan objek pohon tanpa harus mendeklarasikan setiap variabel untuk setiap pohonnya. Dan kemudian, terlintas di kepalamu bahwa bahasa Java memiliki sesuatu yang disebut array. Enter array. Array adalah suatu struktur data yang mengandung sekelompok elemen-elemen anggota. Array bersifat homogen, sehingga elemen-elemen pada array harus memiliki tipe data atau objek dari kelas yang sama. Misalnya integer atau string. Suatu array juga dapat mengandung array-array lain sebagai elemennya. Array yang memiliki tipe data elemen berupa sesama array disebut array multidimensional. Array biasanya digunakan pada sebuah program untuk mengelompokkan data agar sekelompok nilai-nilai yang berkaitan dapat digolongkan dan diakses dengan mudah. Dengan adanya array, kita tidak perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang saling berkaitan secara satu persatu. Namun, sebelum kita mulai memanfaatkan kekuatan-kekuatan super yang ditawarkan oleh array, tentunya kita perlu mengetahui cara penggunaannya terlebih dahulu. Cara mendeklarasikan array dalam suatu program Java adalah sebagai berikut. Sintaks ini akan membuat variabel sebanyak panjang array yang diinginkan, dan secara default akan diisi dengan value null, atau semisal kita sudah memiliki array berisi jenis-jenis kucing, kita bisa langsung menulis. Kita dapat mengakses value dalam array ini dengan seperti ini. Indeks pada array Java sama seperti indeks pada bahasa pemrograman lainnya dimulai dari 0. Sehingga jika kita menggunakan array kucing tadi dan kita ingin mengambil oren, berarti yang harus kita masukkan pada indeks adalah 1. Selain itu, kita juga dapat mengganti isi array tersebut layaknya variabel biasa. Bagaimana dengan array multidimensi? Sebenarnya, sintaks dan pendeklarasian dari array multidimensi itu tidak jauh berbeda dari array sebelumnya. Pada contoh ini, kita gunakan array berdimensi 2 yang cara pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Perlu diperhatikan, kalau panjang array yang diinginkan tidak harus sama di kedua kotak, kita bisa saja mendeklarasikannya seperti ini. Sekarang, bagaimana cara mengakses array 2 dimensi ini? Kita gunakan contoh, misal kita ingin menspesifikasikan jenis kucing yang di atas. Untuk mengakses array tersebut, misal kita ingin mengambil Turkish Van, kita gunakan konsep pengambilan yang tidak jauh berbeda dari array yang di atas, yaitu dengan menggunakan indeks. Jadi yang harus kita masukkan adalah jenis kucing, buka kurung siku 2, tutup kurung siku, buka kurung siku 1, tutup kurung siku. Maka kita dapatkan Turkish Van. Selain manual dengan mengetikkan satu persatu setiap variabel, kita dapat menggunakan for loop untuk mengakses dan juga memanipulasi isi dari array yang kita miliki. Terdapat dua cara kita dapat mengakses array dengan for loop ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan for loop yang biasa disebut dengan for i. Untuk menggunakannya, pertama kita buat dulu for loop biasa, tetapi dengan batas array terkait. Untuk contoh ini kita gunakan array jenis kucing satu dimensi saja. Kemudian, di dalamnya kita dapat mengakses atau memanipulasi array dengan menggunakan i sebagai indeks. Misal kita ingin mengubah setiap kucing menjadi kucing abu. For loop ini sangat berguna jika kita ingin menggunakan indeks selain dari hanya mengakses array. Contohnya, untuk mencari indeks keberapa elemen suatu array tersebut berada. Selain itu, kita juga dapat menggunakan for each loop untuk mengakses masing-masing value. Namun, kekurangan for each loop ini adalah kita tidak dapat memanipulasi variabel yang berada di dalamnya. Misal, kita gunakan untuk memprint satu persatu kucing tadi. Ingat cara menginisialisasi array yang sudah dijelaskan di awal? Yaitu yang seperti ini. Nah, array itu memiliki tipe reference atau tidak primitif. Sehingga, ketika suatu array diinisialisasi, seperti pada contoh di atas,
Yang terjadi di balik layar adalah pertama-tama disiapkan wilayah di memori bagian heap sebesar size dari array tersebut. Lalu, sebuah referensi atau pointer terhadap array tersebut di-push pada stack. Pointer tersebut menunjuk pada alamat pertama pada objek array yang terdapat di heap. Nah, jika kita ingin mengakses suatu indeks, kita tinggal menghitung offset alamat elemen tersebut dari alamat elemen pertama pada array. Pada kasus array yang mengandung reference type seperti objek-objek atau array lainnya, maka setiap alamat pada array tersebut mengandung pointer-pointer yang menunjuk pada alamat objek-objek yang ditunjuknya. Pada contoh di atas, kita telah mendeklar sebuah array dengan tipe data dan panjangnya. Nah, sekarang setelah kita sudah menginisialisasi, apa sebenarnya isi dari array tersebut? Sebenarnya isi dari array tersebut sudah ada secara default. Untuk tipe data yang berupa angka dan primitif seperti int, long, dan lain-lain, isi data tersebut, misal panjang array-nya adalah 5, adalah sebagai berikut. Jika tipe data adalah char, maka isi dari array adalah seperti ini. Dan jika tipe datanya adalah string atau objek non-primitif lainnya, maka isi dari array adalah seperti ini. Lalu sekarang bagaimana kalau kita ingin mengoutput semua isi array? Untuk menjelaskan ini, kita bisa menggunakan contoh yang di awal, yaitu array jenis kucing. Coba kita gunakan sistem out println jenis kucing, maka output dari code ini adalah sebagai berikut. Tapi kenapa yang keluar malah seperti ini? Kenapa malah gibberish seperti ini? Sebenarnya ini adalah address dari array jenis kucing. Tentu hal ini seringkali bukan yang kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah untuk program supaya mengoutput isi dari jenis kucing, bukan addressnya. Nah, maka untuk memprint seluruh isi array, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan for loop seperti di bawah ini. Atau, untuk cara kedua, kita bisa menggunakan library arrays dengan method toString seperti ini. Misal, kita memiliki array jenis kucing, dan kita ingin membuat array baru yang isinya sama seperti array tersebut. Mungkin kita berpikir bahwa caranya seperti ini. Nah, ingat kan tentang address yang sudah kita bahas sebelumnya? Jadi sebenarnya yang kita lakukan pada code tersebut, kita hanya mengcopy address dari array tersebut. Hal ini dapat menyebabkan jenis kucing copy memang sama dengan jenis kucing. Tetapi ketika kita mengubah jenis kucing copy, array jenis kucing juga ikut berubah. Misal kita ingin mengubah kata orange dengan hijau pada array jenis kucing copy, dan kita gunakan jenis kucing copy 1 sama dengan hijau. Jika kita mengoutput semua isi array jenis kucing copy, yang keluar adalah tuxedo, hijau, Persia, dan Siamese. Permasalahannya adalah isi dari jenis kucing juga sama seperti array jenis kucing copy, yaitu tuxedo, hijau, Persia, dan Siamese. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan for loop untuk mengcopy array, misalnya seperti ini. Selain menggunakan for loop, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan method dari library arrays pada Java untuk mengcopy, yaitu arrays.copyof. Permasalahan copy tersebut bisa di-solve dengan cara seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dan untuk memenuhi request Botros, setelah ini, kita akan masuk ke sesi The Joy of Coding. Selamat datang di The Joy of Coding. Kali ini kita akan membuat 1000 string pohon yang akan kita muat dalam array bernama hutan, seperti yang Botros request. Pertama, kita harus membuat array-nya itu sendiri. Caranya sebenarnya sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Lalu kita harus menentukan tipe data atau objek apa yang akan kita muat dalam array ini. Dalam contoh ini kita akan membuat dengan tipe string. Nah, tentu saja kalian bebas menentukan tipenya. Oke, jangan lupa nama array-nya, dan juga kita bisa masukkan elemen-elemennya langsung. Nah, namun bisa dilihat, cara ini tentu akan sangat merepotkan dan juga akan sangat lama jika yang diminta elemennya banyak seperti yang Botros minta, 1000 pohon. Nah, kita bisa menggunakan cara lainnya, yaitu dengan cara mendeklarasi array pohon terlebih dahulu dan juga mereservasi berapa kapasitas yang akan dimuat. Dalam hal ini, kita membutuhkan kapasitas 1000 elemen. Kalian bisa mengubah kapasitas ini secara bebas. Dan juga, jangan lupa tambahkan keyword new ya, karena kita membuat objek baru. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan satu-satu dengan otomatis tentu saja dengan loop for.
kita masukkan ke setiap indeks dari 0 sampai 999, yaitu elemen dengan nama pohon. Oke, kita berhasil memasukkan elemen-elemen tersebut. Lalu sekarang Boutros ingin dia punya hutan kedua. Dengan syarat hutan keduanya juga memiliki elemen-elemen yang sama dengan hutan pertama. Berarti kita bisa membuat array lagi bernama hutan kedua yang isinya itu adalah copy dari array hutan. Jadi kita bisa menggunakan metode arrays.copy of hutan, yaitu di copy dari hutan, dan juga dengan hutan.length. Artinya kita mengcopy elemen-elemen hutan sebanyak panjang atau besarnya array hutan tersebut. Nah, lalu Boutros ingin menambahkan pohon yang memiliki nama. Misalkan kita ingin menamakan pohon pertama dengan nama Eki. Lalu Boutros juga mempunyai keinginan agar pohon pertama itu memiliki teman. Jadi kita namakan hutan pohon kedua, yaitu dengan indeks 1, itu Paris. Nah, oh iya, berarti kita bisa memeriksa isi dari array hutan dan hutan kedua dengan cara for loop. Tentu saja kita copy saja. Lalu kita bisa cetak isi dari for loop ini. Misalkan kita ingin mencetak isi dari hutan, kita cetak saja deh 10 elemen pertama. Maka bisa dilihat ya, namanya juga sudah terganti, pohon pertama dan pohon kedua, berarti berhasil dimasukkan. Lalu kalau ingin mencetak elemen hutan kedua, ya ternyata berisi pohon semua ya, berarti kita berhasil mengcopy array hutan ke hutan kedua. Oke, sekian. For all you here, happy coding. God bless.